barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kekuatan kepada kita semua sehingga kita dipertemukan di tempat ini dalam rangka sharing ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kinerja dan layanan kita kepada masyarakat agar bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat melalui pendidikan yang kita lakukan sehari-hari. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan contoh dan teladan kepada kita semua bagaimana untuk hidup mencapai kejayaan hidup di dunia maupun di akhirat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini dari madrasah ya, madrasah sanawiyah dengan madrasah ibtidaiyah MI dengan MI semua. Oh, berarti satu, tapi banyak sekali ya. Jadi muridnya berapa? Jadi madrasah ibtidaiyah, kalau formalnya sekolah sejajar dan sekolah dasar. Alhamdulillah kita dipertemukan di sini, ini semua merupakan rencana Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlepas dari rencana Allah gitu ya. Dan padahal saya dekat tiap hari juga sering lewat gitu, tapi di belakang sana kalau motong jalan mau ke Cicahem juga motong jalan biasanya dari Transmart gitu belok. Tapi tadi agak sulit juga, saya setengah jam muter-muter karena diputer-puter oleh Google gitu ya, oleh Google. Jadi saya sudah lewat sedikit, suruh balik lagi lewat lagi gitu. Karena salah menafsirkan itu ya, 300 meter menurut dia ternyata beda dengan 300 meter menurut kita. Ya alhamdulillah kita dipertemukan. Kita akan mengkaji tentang menciptakan pembelajaran kreatif dan menyenangkan yang insya Allah ini merupakan kewajiban kita semua, kewajiban Bapak dan Ibu guru. Bagaimana caranya memfasilitasi anak, gitu ya, bagaimana caranya memberikan layanan yang optimal sehingga di dalam pembelajaran itu yang kita senang, anak-anak juga senang. Dan informasi tadi dari CV yang belum tercatat, yang pertama mungkin nomor WA saya ya, WA saja jangan manggil, karena kalau menelpon sebenarnya boleh aja, tapi kalau menelpon tidak diangkat nanti jadi jengkel gitu ya. Saya tidak diangkat kalau sedang presentasi, sedang apa-apa, HP saya tidak terus-terusan pegang HP, tapi kalau WA sewaktu-waktu dibuka 0859 0859 itu yang nama saya Mulyasa, asli dari Majalengka. Kemudian kalau Bapak dan Ibu suka berselancar di Facebook, langsung saja Facebook saya Mulyasa Kelana. Itu ada beberapa kegiatan termasuk video-video pembelajaran gitu ya yang saya lakukan ya, seperti ini biasanya nanti saya minta saya videokan juga di Facebook saya gitu ya, biasanya begitu. Jadi ada juga yang suka disiaran langsungkan. YouTube-nya juga ada gitu ya. Jadi kalau misalnya mau melihat video-video saya pembelajaran, video-video pendidikan karakter, itu bisa dilihat di YouTube, langsung saja tulis saja YouTube, langsung search Mulyasa. Kalau tidak lengkap di Mulyasa, cari di Mulyasa. Itu yaitu di dua nama itu karena ada beberapa tercecer. Jadi silakan bisa mengikuti di situ kalau nanti kangen dengan saya. Itu insya Allah akan kangen. Kita hari ini akan bicara tentang pembelajaran kreatif dan menyenangkan. Bisa dikecilin.
Iya, rasional atau landasan berpikirnya yang pertama, sekarang kita sudah dan sedang memasuki revolusi industri 4.0. Jalan-jalan sendiri ya. Kita sedang memasuki revolusi industri 4.0 yang ditandai revolusi industri 4.0 itu ditandai dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat dan mempengaruhi berbagai sisi kehidupan manusia. Itu zaman sekarang. Jadi kalau anak-anak menyebutnya zaman now, bukan anak-anak lagi, sekarang disepakati zaman now itu ya generasi Z. Jadi zaman now itu generasi Z. Kalau kita dulu masuknya generasi X, sekarang itu generasi Z. Nah, ciri generasi Z itu, gitu ya. Ciri generasi Z itu atau ciri generasi zaman now itu semuanya disentuh oleh teknologi. Jadi sekarang tidak ada satu orang pun yang belum mendapat sentuhan teknologi. Iya, itu ciri utama dalam revolusi industri 4.0, bahwa semuanya sekarang kehidupan itu berbasis teknologi. Ini kalau tadi mau dibagi 2 session, kita sepakati saja mau sampai duhur selesai gitu aja ya. Jadi sampai adzan selesai. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya kepada saya, kalau misalnya saya sedang bicara juga tidak apa-apa, langsung mengacungkan tangan saja. Jadi biar lebih hidup. Jadi saya tidak akan, insya Allah tidak akan putus setelah pembicaraan saya gitu ya. Jadi langsung ngacung tangan, langsung kita komunikasi gitu ya, biar lebih hidup, tidak perlu dibagi 2 session. Pokoknya nanti adzan duhur kita selesai gitu, mau tidak mau gitu saja gitu ya. Adzan duhur akan simpulkan. Nah, sekali lagi, ciri utama di revolusi industri 4.0 itu adalah semua orang disentuh oleh teknologi. Dari mulai anak-anak sampai kakek dan nenek, semuanya sekarang tidak ada yang tidak disentuh oleh teknologi. Bahkan sejak anak di dalam kandungan sekarang sudah disentuh oleh teknologi. Jadi anak ibu yang baru hamil 4 bulan itu sudah di USG. Itu teknologi, jadi sudah disentuh oleh teknologi dan sudah bisa diketahui apakah janin yang ada di dalam kandungan itu laki-laki atau perempuan, itu sudah bisa diketahui oleh teknologi. Begitu lahir, gitu ya, begitu lahir, ada yang adanya juga itu langsung pakai HP, pakai teknologi, gitu ya. Jadi karena bapaknya mungkin tidak percaya diri, gitu ya, untuk mengadani anaknya, maka adanya langsung pakai HP, dan kanan kiri, teknologi. Ketika anak berkembang besar, maka ketika pengasuhannya juga sekarang itu tidak bisa lepas dari teknologi. Bahkan bagi bapak dan ibu yang anaknya diasuh oleh pembantu sekarang itu, kalau dulu sebelum revolusi industri 4.0, anak diberi obat penenang ya biar tidur ketika bapak dan ibunya tidak ada. Jadi pembantu itu sudah biasa mengasih pil penenang. Sekarang ada yang lebih menenangkan lagi dari pil penenang itu, yaitu teknologi berupa iPad dan gadget. Maka jangan heran sekarang kalau anak-anak usia dini gitu ya, bahkan usia 1 tahun juga sudah mengenal, itu bahkan sudah ketergantungan dengan gadget dan iPad, ya. Dan hampir semua gitu ya. Jadi kalau misalnya pembantu pasti yang dimintanya untuk ngasuhnya
pakai gadget. Jadi anteng sudah, diam anak walaupun seharian. Lupa makan, lupa mandi, lupa sholat dan lain sebagainya ketika dia sudah memegang gadget, memegang teknologi. Sudah besar apalagi gitu ya, sampai kakek-kakek. Tidak sedikit sekarang kalau kita lihat di jejaring sosial, kakek-kakek dan nenek-nenek juga tidak mau ketinggalan selfie, gitu ya. Lihat di jejaring sosial kalau tidak percaya, selfie gitu ya, senam, ada senam yang untuk kakek dan nenek semuanya di share. Kalau tidak di share itu tidak percaya diri. Apa yang sedang dilakukan di share. Bahkan ada berita gitu ya, ada beberapa postingan sedang sholat aja itu masih sempat posting. Sholat gitu ya, sedang ruku, ada kan foto pernah coba lihat gitu ya, sedang postingan sedang sholat. Jadi diposting, maaf saya sedang sholat dulu. Cepret gitu ya. Nah, itu teknologi. Jadi teknologi itu ternyata tidak hanya berpengaruh positif tapi juga berpengaruh negatif. Punya pengaruh dua sisi. Di satu sisi teknologi memberikan pengaruh yang positif terhadap kehidupan manusia, tapi di sisi lain membawa dampak yang negatif. Dan kalau kita tidak bisa menghadapinya secara bijak, maka kita akan diperbudak oleh teknologi itu. Bayangkan sekarang kalau dalam satu rumah misalnya gitu ya, yang sehari-harinya misalnya bapak dan ibu punya anak 3 atau 4, walaupun sudah dipesantrenkan, maka ketika pulang ke rumah yang seharusnya kangen dengan orang tuanya, yang seharusnya kangen dengan saudaranya, yang terjadi karena pengaruh teknologi maka rasa kangen itu hilang. Anak yang paling besar misalnya yang sedang kuliah sambil pesantren, dia sibuk WA-an dengan temannya. Anak yang kedua sibuk bermain game. Anak yang ketiga sibuk nonton film. Begitu juga bapak dan ibunya, sibuk main WA-an dengan teman-temannya, mungkin teman sekolahnya atau teman arisan dan lain sebagainya. Bahkan ada postingan singkat, jadi ada postingan singkat. Sekarang itu bukan lagi membaca yang menurut anak yang dianggap ketinggalan, bukan lagi membaca buku teks, tapi justru membaca WA atau membaca HP. Ada postingan ketika menjelang Hari Kartini, seorang ibu bertanya kepada anaknya, "Kamu tahu tidak Ibu Kartini?" Ini kata ibunya. Lantas dijawab oleh anaknya, "Tidak Bu, emang siapa Ibu Kartini?" Kata ibunya, "Makanya kamu harus banyak-banyak membaca buku sejarah." Tapi apa yang dilakukan oleh anak? Anak nanya lagi, "Ibu tahu tidak Tante Desi?" Katanya gitu. Ibunya kan bingung, loh memang siapa Tante Desi? Makanya ibu itu harus rajin baca WA-nya ayah, katanya gitu. Nah itu yang terjadi di dalam teknologi. Iya. Jadi masing-masing punya persepsi, masing-masing memberikan pengaruh, dan pengaruhnya tidak selalu positif. Kalau kita tidak bijak di dalam menyikapi teknologi itu, maka kita akan diperbudak oleh teknologi, termasuk di sekolah. Gitu ya, termasuk di sekolah. Jadi tidak sedikit walaupun misalnya di sekolah bapak dan ibu melarang gitu ya, melarang anak membawa HP, tapi anak itu sudah pintar, banyak yang menitipkan di warung, banyak yang menitipkan di tetangga-tetangga sekolah, mereka berkenalan gitu ya. Ada penitipan HP tersendiri, itu terjadi di Krida Nusantara.
Pendidikan Nusantara karena saya tahu persis karena anak saya sekolah di sana. Jadi perlu alumni dari sana. Jadi HP itu dititipin di tetangga-tetangga, sehingga ketika bubar kita keluar dari sekolah yang sibuk bukan cari kantin, cari tempat penitipan HP. Itu yang terjadi sekarang gitu ya. Belum lagi kalau anak itu menjadi melawan ketika dia dilarang untuk bermain HP. Coba kalau kepada ibu punya anak yang 5 sampai 10 tahun di rumah sedang pegang HP, kemudian disuruh misalnya tolong ambilkan sabun atau tolong ambilkan majalah. Ketika dia sedang asik bermain game, apalagi game online misalnya gitu ya, mereka tidak akan mau, tidak akan peduli siapapun yang nyuruh. Padahal kita mengajarkan jangan sekali-kali kita menolak perintah orang tua. Tapi dengan teknologi gitu ya, guru yang menanamkan bertahun-tahun tentang kesolehan ternyata hanya dalam waktu singkat bisa diubah oleh teknologi. Oleh karena itu kalau kita tidak, sekali lagi kita tidak waspada, kita tidak bijak di dalam menyikapi teknologi ini, maka kita akan menjadi budak teknologi atau akan menjadi korban teknologi baik di rumah maupun di sekolah. Oleh karena itu kalau kita belum bisa bijak menggunakannya, jangan terlalu bangga dengan teknologi itu. Itu ya, sebab teknologi bisa memperbudak manusia, bahkan bisa memusnahkan manusia itu sendiri. Itu ciri dari revolusi industri 4.0. Nah, untuk bisa menghadapi dampak negatif tadi, maka diperlukan pendidikan yang berkualitas. Jadi kita perlu pendidikan yang berkualitas. Artinya yang mampu menanamkan sikap yang baik kepada peserta didik, sehingga mereka punya pendirian. Mereka bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dan melaksanakannya, bukan hanya dalam level hafalan. Mereka bisa mempraktekkan mana yang baik, mana yang buruk, termasuk memilih program-program yang ada di dalam teknologi, mana program yang menguntungkan bagi dia dan mana program yang harus dihindari karena bisa jadi mencelakakan dia. Itu pendidikan yang diperlukan, pendidikan yang berkualitas yang diperlukan zaman sekarang. Kenapa? Sebab sekarang kita dengan ciri yang diuraikan oleh saya tadi, kita tidak bisa menghindar dari teknologi. Jadi tidak bisa misalnya ya sudahlah kalau teknologi itu berpengaruh negatif, sudah kita sepakat semuanya misalnya tidak di rumah gitu ya, misalnya semuanya tidak usah punya HP. Itu tetap akan menghambat. Dan anak walaupun di rumah kita tidak siapkan HP, maka ketika di luar dengan temannya atau ke warnet dan sebagainya, maka dia akan berselancar lebih parah dari ketika punya HP bahkan. Makanya yang paling bijak adalah bagaimana kita menanamkan fondasi yang baik. Bagaimana pendidikan yang berkualitas ini mampu menanamkan fondasi yang baik kepada peserta didik, sehingga mereka mampu memilih jalan hidup yang lebih baik bagi mereka, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus dihindari berhadapan dengan teknologi itu. Sehingga dia bisa berselancar gitu ya, dia bisa menyelam ketika diperlukan untuk menyelamatkan diri dari pengaruh negatif teknologi itu. Dan berkaitan dengan pendidikan yang berkualitas itu, sekarang kita sudah punya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor berapa? Kalau ini agak perlu, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor berapa? Boleh saya berdiri Pak ya? Ayo, kita sudah punya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2023. Makanya kemarin di Darun Najah saya di Jakarta belum seminggu
Saya cek undang-undang dulu, saya cek standar nasional, saya cek mereka visi dan misinya. Ketika tidak bunyi itu di hadapan yayasan, Pak nanti 2 minggu saya kontrak untuk natar lagi guru-guru katanya gitu. Kemarin belum lama, hari Selasa kemarin, bahkan di YouTube-nya, di Facebook saya tayangkan gitu ya gitu. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Ayo, masih ragu? Kita sudah punya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Itu made in pemerintah yang harus kita pedomani. Jadi pemerintah sudah membuat, gitu ya. Nah, masalahnya implementasinya di lapangan, gitu ya. Kalau guru tidak berpedoman pada undang-undang itu, ya boleh jadi apa yang dilakukan menyimpang dari undang-undang atau keluar dari undang-undang. Berapa tahun undang-undang usianya kalau 2003? 19. Berarti sudah 15 tahun. Kurikulum KTSP, kurikulum dari mulai KBK, KTSP maupun kurikulum 2013 itu lahir setelah tahun 2003. Rasionalnya begitu. Sehingga perubahan kurikulum itu sebenarnya tidak terlalu prinsip karena tujuannya sama. Tujuannya sama, yakni merealisasikan tujuan pendidikan nasional yang ada di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 itu. Ada yang apa tujuan pendidikan nasional? Nah, guru PPKN kedah, guru IPS oke kedah. Ayo. Jadi sebenarnya apa yang Bapak Ibu lakukan setiap hari dengan mulai membaca doa Bismillahirrahmanirrahim atau membaca Ummul Quran, surat Al-Fatihah, kemudian hafalan-hafalan, anak diajarin matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, kemudian belajar jingkat-jingkat, berolahraga dan lain sebagainya, ujung-ujungnya kan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Jadi harus disadari itu, gitu ya. Harus disadari itu. Ayo, ada yang apa? Dilihat di Google bisa itu, ya, tujuan pendidikan nasional. Ada beberapa yang perlu ditekankan kembali, tapi karena saya bukan ngajar kurikulum 2013, saya akan ini aja langsung bahwa untuk merealisasikan tujuan pendidikan nasional dan undang dan standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan dulu, standar pendidikan nasional tahun berapa? Ayo, ada ini kan sudah sertifikasi ya. Bisa ditarik kembali loh. Kalau standar pendidikan nasional saya tidak paham, sertifikasinya bisa ditarik kembali. Standar nasional pendidikan itu kriteria minimal tentang sistem pendidikan nasional yang berlaku dari Sabang sampai Merauke. Itu standar nasional pendidikan. Jadi kriteria minimal tentang sistem pendidikan nasional di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Itu pengertiannya. Lahirnya dalam peraturan pemerintah. Pernah dengar peraturan pemerintah? Nah, soalnya kita bicara pembelajaran yang menyenangkan. Mau menyenangkan bagaimana kalau undang-undangnya tidak tahu, standarnya tidak tahu, karena harus tahu aturannya. Nah, makanya saya tegaskan dulu, nanti undang-undang tolong dilihat minimal fungsi dan tujuan pendidikan nasional itu untuk apa, gitu ya, untuk apa. Sehingga kita tahu, oh ternyata saya mau mengantar anak agar bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu dalam tujuannya ada. Agar berakhlak mulia, agar cerdas, itu ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Itu intinya dalam tujuan pendidikan nasional. Nah, untuk melahirkan
lulusan-lulusan yang berkualitas, yang bertakwa, yang cerdas, gitu ya. Kemudian yang terampil dan bertanggung jawab itu, maka pemerintah juga sudah melahirkan standar nasional pendidikan sebagai kriteria minimal yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya berlaku untuk semua pendidikan dari Sabang sampai Merauke. Ini dituangkan di dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pertama kalinya. Standar nasional pendidikan sebagai kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia pertama kali dituangkan dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005. Berarti sudah berapa tahun sampai sekarang? 13 tahun. Undang-undang sudah 15 tahun, standar sudah 13 tahun, artinya sudah di atas 10 tahun. Kalau Bapak dan Ibu kan ngajar anak, kalau anak di atas 10 tahun tidak sholat, boleh dipukul. Kalau guru, kalau undang-undang dan standar itu sudah lebih dari 10 tahun, sudah tidak dijadikan pedoman oleh guru, berarti boleh dipukul sebenarnya guru. Hati-hati, ya, saya cuma menghubungkan saja. Jadi kalau itu undang-undang sudah 15 tahun, sudah lebih dari 10 tahun, standar sudah 13 tahun, sudah lebih dari 10 tahun. Jadi kalau guru belum mempedomaninya, guru itu boleh dipukul oleh kepala sekolah. Iya, kenapa? Itu kan ada undang-undang dan ada standar. Sebab kalau undang-undang dan standar itu merupakan aturan mainnya, itu ya aturan main yang akan kita tuju. Tujuan yang ada di dalam undang-undang itu yang dituju, kemudian standar itu aturan main untuk mencapai tujuan. Standar itu sudah mendapat 2 kali penataan, terutama terkait dengan kurikulum 2013. Kalau kurikulum 2013 dengar ya. Ada yang pernah ditatar kurikulum 2013? Ada yang pernah ikut penataran Kurtilas? Oh, masa? Ya, mestinya ada, karena kan ini Kurtilas itu sekarang sudah edisi revisi. Biasanya suka ada undangan dari LPMP, minimal dari sekolah itu ada perwakilan 2 atau 3 orang biasanya. Bahkan sekarang sedang ramai, sekarang setiap hotel itu penuh dipakai